adik-adik dan mami papi. Sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan mami papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Halo adik-adik yang luar biasa, kita mau sama-sama untuk beribadah. Nah adik-adik sudah siap kan? Kalau adik-adik sudah siap, yuk ajak mama papa yang bisa menemani atau adik kakak untuk kita sama-sama muji Tuhan. Oke, siap? Sebelum ibadah, kita jangan lupa ya berdoa dulu. Kita lipat tangan dan kita tutup mata. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini. Kami mau memulai ibadah kami dan kami mau bersama-sama Tuhan untuk memuji nama Tuhan. Kami mau melompat, kami mau menari, dan kami mau Tuhan mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan supaya kebenaran-Mu itu berbicara dan mengubahkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Jadi, tahu nggak, kita punya sahabat yang setia. Namanya Tuhan Yesus. Nah, kita mau nyanyikan pujian untuk sahabat kita. Siap ya adik-adik? Kita pujikan bersama-sama. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku. Katakan sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, Tuhan ingat selalu. Yesus sahabatku dan Tuhanku. Semuanya bangkit berdiri, boleh menari, melompat, muji Tuhan. Katakan, oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku penuh, sukacitaku kini penuh. Kita ulang ya. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Katakan, padanya ku berharap. Kesana ya. Padanya ku berharap, pada Yesus, pada Yesus Allah yang hidup. Ke samping lagi. Padanya ku berserah engkau, kehidupanku. Ke bawah ya.
kita mau dengar firman Tuhan. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan, adik-adik Kak Ina ajak nih, kita mau menyembah Tuhan ya. Nah, lagu ini judulnya Tak Terbatas. Adik-adik mungkin ada yang belum pernah dengar, tapi kita mau belajar lagu ini ya. Lagu ini akan sangat memberkati. Siap ya adik-adik? Kita mau pujikan. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra. Kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kayak aja kita mulai dari awal ya. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setia Tuhan, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Yuk kita mau berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita. Bapa yang di surga, terima kasih. Benar kami merasakan kasih Tuhan yang tidak terbatas, lebih luas, lebih tinggi dari segala apapun. Dan saat ini kami mau katakan, Tuhan ajarlah kami anak-anak-Mu untuk menjadi anak yang berkenan di hadapan-Mu, menjadi yang seperti Engkau mau. Kami mau bertumbuh Tuhan, kami mau berbuah, dan kami mau menjadi berkat dimanapun kami berada. Tolong kami semua Tuhan, untuk kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa dan ucap syukur. Amin. Hai adik-adik semua, apa kabarnya? Kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat ya. Oh iya adik-adik, dulu sebelum ada pandemi COVID ini, adik-adik tentunya bermain bersama dengan teman-teman di lingkungan rumah ataupun teman-teman di sekolah. Nah, kalian suka lihat nggak? Waktu kalian bermain, terus ada anak-anak yang lebih besar, mereka suka nggak mau main sama anak yang lebih kecil. Kadang mereka suka bilang kayak gini, anak kecil mah nggak bisa apa-apa, udah nggak usah ikutan. Atau kadang bilang kayak gini, nanti kalau ikutan nggak bisa ngikutin kita, nggak bisa main bareng sama kita. Dan kadang juga bilang kayak gini, anak kecil mah jadi penonton aja, udah di pinggir aja ya, jangan ganggu kita. Wah adik-adik, kalau adik-adik diperlakukan seperti itu, bagaimana perasaan adik-adik? Gak enak ya? Nah, sikap seperti itu menunjukkan bahwa anak yang lebih kecil kadang dianggap remeh atau dianggap tidak mampu berbuat apa-apa. Minggu ini, super kebenaran kita adalah meskipun masih kecil, aku bisa melakukan hal yang besar bersama Tuhan. Keren ya? Adik-adik, hari ini kakak akan bercerita tentang seorang anak yang dianggap remeh oleh keluarganya karena ia masih kecil. Siapakah dia? Cerita firman Tuhan hari ini diambil dari kitab 1 Samuel 16.
Waktu itu, Samuel diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat sebuah upacara pengorbanan dengan mengundang Isai dan keluarganya. Dan ternyata Tuhan punya tujuan loh. Tujuannya adalah ingin memilih seorang raja untuk memimpin bangsa Israel. Isai pun hadir memenuhi undangan tersebut beserta dengan ketujuh anak laki-lakinya. Kemudian semua anak laki-laki Isai disuruh lewat di depan Samuel. Tapi tidak ada yang dipilih. Nah, di 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan, "Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat dengan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Kemudian Samuel bertanya pada Isai, "Ini anakmu semuanya?" Jawab Isai, "Masih ada yang bungsu. Dia lagi menggembalakan kambing domba." Nah, adik-adik, lewat hal ini menunjukkan bahwa Isai dan anak-anaknya yang lain menganggap Daud masih kecil dan tidak perlu hadir dalam acara undangan dari Samuel. Lalu Samuel menyuruh untuk menjemput Daud. Dan ketika Daud menghampiri Samuel, Tuhan berfirman kepada Samuel, "Bangkitlah, urapilah dia." Wah, Samuel mengurapi Daud untuk menjadi raja Israel. Padahal saat itu ia masih sangat muda. Adik-adik, Daud artinya yang dikasihi. Dalam keluarganya, Daud adalah anak bungsu atau anak yang paling kecil. Seringkali ia tidak diperhitungkan dalam keluarganya karena umurnya yang masih sangat muda. Aktivitas yang dilakukan Daud yaitu membantu ayahnya menggembalakan kambing domba, sementara abang-abangnya pergi berlatih berperang. Dan ketika Daud menggembalakan kambing domba, dia berani melawan hewan buas yang menerkam dan menyerang kawanan dombanya. Padahal Daud tidak terlatih berperang loh, tapi dia berani melawan musuh-musuhnya. Nah, adik-adik, dalam budaya orang Israel, orang tua selalu menceritakan kepada anak-anaknya bahwa bangsa Israel ditolong oleh Tuhan, dibebaskan oleh Tuhan keluar dari Mesir, sehingga mereka sampai ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan dengan berbagai mujizat dan kedahsyatan Tuhan. Daud juga pasti mengenal Tuhan dari cerita ayahnya. Daud percaya dan menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Kasihnya kepada Tuhan dituangkan lewat talentanya, yaitu dia pandai bermain kecapi dan memuji Tuhan. Tuhan juga menyebut Daud sebagai orang yang berkenan baginya karena imannya kepada Tuhan. Tuhan memilih Daud sejak ia masih sangat muda karena Tuhan menyukai hati Daud yang percaya. Adik-adik, demikian juga Tuhan Yesus mengasihi setiap anak-anak yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mau memilih mereka untuk menjadi anak-anak Tuhan sejak mereka masih kecil. Anak-anak itu berharga di hadapannya, walaupun orang lain tidak menghargainya. Seperti tertulis di kitab Markus 10 ayat 13-16. Yuk kita baca sama-sama. Markus 10 ayat 13-16. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Wah, adik-adik, kita juga akan belajar ayat hafalan dari 1 Samuel 16 ayat 7b. Dari 1 Samuel 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sekali lagi ya,
1 Samuel 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Adik-adik, apakah kalian percaya bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kalian? Kasih Tuhan sungguh besar. Bahkan Ia sampai memberikan nyawanya untuk menebus kita semua dari hukuman dosa. Di saat orang lain menganggap kamu remeh dan tidak menghargaimu, ingatlah selalu, ingat ya, bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihimu, menghargaimu, dan mempunyai rencana yang besar dalam hidupmu. Adik-adik semua. Nah, kali ini kita tidak akan membuat prakarya atau kegiatan ya adik-adik, tapi kakak akan memberikan satu video untuk kita tonton bersama-sama. Selamat menyaksikan adik-adik.
adik-adik sudah menyaksikan kan tadi videonya tentang seekor singa betina yang mencoba untuk memangsa seekor anak beruang. Namun ada ibu beruang yang mencoba menyelamatkannya. Seperti itulah Tuhan Yesus adik-adik. Di tengah adanya pandemi corona ini, Tuhan sedang mengajarkan kita semua, baik kakak maupun adik-adik, untuk kita sama-sama berani, berjuang, dan tetap kuat, semangat menjalani segala aktivitas kita, baik itu di sekolah, di rumah, dimanapun kita berada. Tidak boleh menyerah, atau bahkan kita marah sama Tuhan dengan keadaan yang ada. Atau mungkin adik-adik malah jadi bermalas-malasan di rumah, bosan di rumah. Nah, Tuhan ingin mengajarkan kita semua supaya kita menjadi anak-anaknya yang kuat dan berani menghadapi sampai corona ini tidak ada lagi di bangsa kita. Semoga video tadi dapat menginspirasi adik-adik semua ya. Terima kasih adik-adik sudah menyaksikannya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, kita sekarang mau mendengarkan teman-teman kita yang mau bagi berkat ya. Siapkan untuk perhatikan mereka. Apa sih yang mereka mau bagikan? Yuk. Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Gimana? Keren kan teman-teman kita yang udah bagi berkat? Ya, adik-adik,
jangan hanya mereka. Kita tunggu kiriman dari adik-adik. Apapun bagi berkatnya, ditunggu ya. Kirimnya ke kakak-kakak sekolah minggu. Oh iya, jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi. Kita ibadah bareng-bareng lagi. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan, dan kita sama-sama sekarang mau berdoa untuk menutup. Oke, yuk kalian ajak kita semua tutup mata. Tuhan, kami bersyukur kami boleh memuji Engkau, memuliakan nama-Mu, dan kami belajar tentang kebenaran-Mu. Kami berdoa Tuhan supaya kebenaran demi kebenaran kami boleh lakukan, kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa bukan hanya kami diberkati, tapi sekeliling kami juga diberkati oleh karena keberadaan kami Tuhan. Mari Tuhan, kami minta Tuhan yang mengurapi setiap kami masing-masing. Mari adik-adik angkat tanganmu dan percayalah bahwa berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra, atau Roh Kudus menyertai adik-adik mulai hari ini sampai selama-lamanya, menyertai seluruh keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Bye-bye, see you. Tuhan berkati adik-adik. Bye.